Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Qudsi dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional untuk memenuhi nilai tugas pertemuan ke-8 mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST MKOM. Langsung saja. Yang pertama itu ada bagian critical review. Judul dari jurnalnya itu Implementation of K-means Clustering in Cloud Computing Environment. Nama penulisnya Amahendiran, N. Saravanan, N. Venkata Subramanian, dan N. Sairam. Lalu nama jurnal penerbit dan tahun publikasi Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology dan dipublish pada 15 Mei 2012. Lalu isu yang diteliti pada jurnal ini yaitu pengimplementasian teknik penambangan data algoritma K-means ke dalam lingkungan cloud. Yang kelima, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Dunia bisnis saat ini cepat dan dinamis. Ini melibatkan banyak data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data ini disimpan di gudang data. Tugas paling menantang dari para pebisnis adalah mengubah data ini menjadi informasi berguna yang disebut pengetahuan. Yang keenam, alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Untuk membantu organisasi bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal dan memangkas biaya dengan berbagai cara yang memungkinkan. Yang ketujuh, masalah yang ingin diteliti. Pada jurnal ini, masalah yang ingin diteliti yaitu apakah algoritma K-means dapat berfungsi dengan baik di cloud. Lalu tujuan penelitian. Tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk menerapkan algoritma K-means di Google Cloud menggunakan Google App Engine dengan Cloud SQL. Lalu, apa yang unik dari penelitian ini? Penelitian ini sangat membantu pada dunia bisnis untuk mengatasi masalah yang ada. Ini dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk para penggunanya. Yang ke-10, basis teori yang digunakan dalam penelitian adalah Cloud Computing, Cloud SQL, Cluster, Database, Dataset, dan Google App Engine. Pada jurnal ini tidak terdapat hipotesis penelitian dan tidak juga terdapat model penelitian. Di sini terdapat jenis penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian eksperimen. Lalu metode uji yang digunakan pada jurnal ini, peneliti mengimplementasikan algoritma K-means di Java. Jadi peneliti memilih Eclipse IDE untuk desain dan pengembangan aplikasi. Untuk menerapkan aplikasi di Google, peneliti mengunduh plugin Google App Engine dari situs resmi Google. Untuk membuat database dan tabel peneliti menggunakan Google Cloud SQL. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan, tujuan utama dari pekerjaan ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma K-means di lingkungan cloud. Untuk eksperimen tersebut, kami mengambil dua kumpulan data dari basis data dunia nyata yang terkenal, yaitu repositori pembelajaran mesin tahun 2012. Untuk percobaan pertama, peneliti mengasumsikan bahwa K-nya itu sama dengan 3, karena nilai K adalah 3, jumlah klaster keluaran adalah 3. Isi setiap klaster ditampilkan dengan nama klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Untuk percobaan kedua, di sini peneliti mengasumsikan bahwa K-nya itu sama dengan 2. Karena nilai K adalah 2, jumlah klaster keluaran adalah 2. Implikasi penelitian. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa implementasi algoritma K-means di lingkungan cloud berfungsi dengan baik di cloud. Lalu, kesimpulan penelitian pada jurnal ini yaitu telah diterima secara luas bahwa algoritma K-means adalah algoritma pengelompokan yang sangat populer untuk menganalisis masalah dunia nyata. Algoritma K-means adalah algoritma yang lebih efisien dalam membentuk database besar dan komputasi cloud memberikan solusi untuk menyimpan database besar dengan biaya yang lebih murah. Jadi, dalam makalah ini, peneliti memfokuskan implementasi algoritma K-means di lingkungan cloud, dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa itu berfungsi dengan baik di cloud. Lalu keterbatasan pada penelitian ini pada algoritma K-means memiliki kekurangan utama adalah banyaknya klaster yang harus diketahui terlebih dahulu, yang didefinisikan oleh K. Lalu rekomendasi penelitian,
Algoritma Cummins adalah algoritma yang lebih efisien dalam membentuk database besar, dan komputasi cloud memberikan solusi untuk menyimpan database besar dengan biaya yang lebih murah. Setelah yang tadi, critical review, sekarang bagian kritisi jurnal. Pertanyaan pertama itu ada bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti. Jika menurut Anda sudah out of date, tidak unik dan tidak relevan, apa rekomendasi Anda? Di sini menurut saya isu yang diteliti oleh peneliti cukup kekinian, unik dan relevan, walaupun tahun jurnalnya terbilang sudah cukup lama, tetapi masih dapat diterima karena algoritma clustering yang digunakan yaitu Cummins merupakan salah satu algoritma clustering yang sangat populer dan berkinerja tinggi. Lalu yang kedua, bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini? Jika ada saran, bagaimana seharusnya? Coba Anda buat alternatif redaksi judul lain untuk jurnal ini dengan tanpa mengurangi substansinya. Judul yang sudah ditentukan oleh peneliti menurut saya dalam penelitian ini sudah sangat bagus dan pas, karena mencakup inti dari penelitian pada jurnal ini. Jika ada alternatif judul lain yaitu Application of the Cummins Algorithm in a Cloud Computing Environment. Sampai seberapa jauh abstrak pada jurnal mampu merepresentasikan atau menggambarkan penelitian secara utuh? Menurut saya bagian abstrak pada jurnal ini sudah merepresentasikan penelitian ini secara utuh. Mulai dari pendahuluan sampai hasil dari penelitian semuanya terdapat dalam bagian abstrak, secara singkat tanpa menghilangkan bagian penting dari penelitian ini. Lalu sampai seberapa jauh penelitian mampu memilih keywords yang dapat merepresentasikan substansi penelitian? Menurut saya penelitian sudah dapat menjelaskan dan memilih keywords yang tepat dalam penelitian ini. Lalu apakah penelitian sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Apa saran Anda? Berikan contoh yang tepat fenomena isu yang semestinya layak untuk ditampilkan. Menurut saya, peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti. Tetapi saran saya agar lebih spesifik untuk menjelaskan dunia bisnis seperti apa yang cocok untuk penelitian ini. Lalu, apakah penelitian sudah menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya? Jika sudah, di mana posisinya? Jika belum, bagaimana posisi seharusnya dibanding penelitian-penelitian setopik? Pada jurnal yang dibahas oleh peneliti sekarang, peneliti tidak membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Yang ketujuh, apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Jika belum, menurut Anda apa alasan yang tepat topik ini penting untuk diteliti? Menurut saya, peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti karena untuk membantu organisasi bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal dan memangkas biaya dengan berbagai cara yang memungkinkan. Lalu yang kedelapan, apa masalah penelitian pada penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, apa yang seharusnya diungkap dalam penelitian ini? Jawaban saya, ya, masalah pada penelitian ini sudah terungkap secara jelas terbukti pada pembahasan bagian pendahuluan yang menyatakan dunia bisnis saat ini cepat dan dinamis. Ini melibatkan banyak data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data ini disimpan di gudang data. Tugas paling menantang dari para pebisnis adalah mengubah data ini menjadi informasi berguna yang disebut pengetahuan. Yang kesembilan, apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Ya, tujuan pada penelitian ini sudah terungkap secara jelas, terbukti pada pembahasan bagian abstrak yang menyatakan tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk menerapkan algoritma Cummins di Google Cloud, menggunakan Google App Engine dengan Cloud SQL. Apakah kronologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Ya, kronologis dalam mengungkapkan latar belakang pada penelitian ini sudah terungkap secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca mulai dari alasan adanya penelitian ini sampai penjelasan masalah penelitian sudah terpampang jelas pada penelitian ini. Walaupun peneliti menaruh penjelasan latar belakang pada bagian pendahuluan. Bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan? Apa ada saran? Menurut pendapat saya sudah cukup jelas mengenai latar belakang pada penelitian ini. Lalu apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Menurut saya sudah relevan dalam menyampaikan teorinya karena sudah dibahas secara jelas pada bagian pendahuluan dan metodologi eksperimental. Jika
Jika ada hipotesis penelitian, sampaikan seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun telah literatur. Tetapi sayangnya pada penelitian ini tidak terdapat hipotesis penelitian. Seharusnya peneliti memberikan riset-riset pada peneliti sebelumnya untuk menyusun hipotesis yang memadai pada penelitian ini. Lalu selanjutnya, apakah penelitian ini harus ada model penelitian? Sayangnya juga pada penelitian ini, peneliti tidak memberikan model penelitian, karena hasilnya sudah jelas. Lalu, apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Pada penelitian ini tidak terdapat metode sampling. Saran saya agar peneliti memberikan tambahan metode sampling agar lebih jelas untuk menjadikannya gambaran. Lalu yang ke-16, apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Menurut saya, sumber data yang digunakan untuk mengambil datanya sudah tepat, karena mengambil dua kumpulan data dari basis data dunia nyata yang terkenal, yaitu repositori pembelajaran mesin pada tahun 2012. Apa unit analisis penelitian ini? Menurut saya unit analisis pada penelitian ini sudah tepat, yaitu kumpulan data iris dan kumpulan data pusat layanan transfusi darah. Yang ke-18 itu sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem. Untuk saat ini, penelitian ini hanya merujuk pada organisasi bisnis tertentu. Mungkin kedepannya dapat mencakup kawasan yang lebih luas. Yang ke-19, bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Menurut saya, pada penelitian ini, peneliti belum melakukan operasionalisasi variabel penelitian secara komprehensif. Yang ke-20, apakah instrumen atau proxy yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Menurut saya sudah tepat, karena pada penelitian ini terbukti bahwa terdapat info yang baik dan lengkap. Yang ke-21, sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem? Menurut saya sudah dapat menjawab research problem yang dibuktikan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan pada pengimplementasian algoritma Cummins di lingkungan cloud dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa itu berfungsi dengan baik di cloud. Yang kedua, apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Menurut saya, peneliti belum membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian pada bagian kesimpulan. Dan pada penelitian ini, peneliti tidak memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Pada bagian kesimpulan, peneliti belum menjawab masalah penelitian ini secara komprehensif, hanya menyatakan bahwa hasil eksperimen menunjukkan bahwa implementasi algoritma Cummins di lingkungan cloud berfungsi dengan baik di cloud. Lalu selanjutnya, apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Pada penelitian ini, peneliti tidak mengungkapkan keterbatasan hasil penelitian. Yang ke-25, sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research problem, the purpose of study, basis teori yang digunakan, metode uji yang digunakan, model penelitian jika ada, hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Pada penelitian ini, memiliki konsistensi antara judul penelitian dengan research problem, purpose study, metode uji, hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan, dengan diperlihatkan tiap materi yang saling berkaitan dan bahasannya yang diuraikan secara urut dan jelas. Lalu bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya? Menurut saya, peneliti sudah sangat bagus dalam menuliskan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf dengan baik, dan tidak membuat pembacanya merasa pusing karena strukturnya. Lalu bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan? Menurut saya cukup kekinian dan relevan referensi yang digunakan oleh peneliti, karena masih dapat mengikuti dengan zaman sekarang ini mengenai algoritma clustering yang dipakai dan teknologi cloud computing yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.